Oke, mari kita lanjutkan alur ceritanya. Langsung saja kita mulai. Setelah waktu berhenti, tiba-tiba sebuah suara yang bermartabat terdengar dan bergema di telinga mereka. Aku katakan sebelumnya, jangan pernah mengungkapkan rahasia ini. Jika kamu mengungkapkannya, aku akan mengambil nyawa putramu. Sepertinya kamu lupa dengan kata-kataku. Sinar terang cahaya kemasan bersinar. Yu Hao, Tang Wutong, Dai Hao, Juji, Su Yunhan. Mereka semua merasa seolah-olah semuanya berputar di depan mereka. Detik berikutnya, mereka datang ke tempat lain. Ketika semuanya menjadi jelas lagi, mereka heran menemukan bahwa mereka berada di atas sepetak awan emas. Yu Hao terpaku pada Juji. Dia kehilangan suaranya ketika dia bertanya, "Apa? Apa yang kamu katakan? Anak siapa ini?" Juji sudah pucat pasi. Suara bermartabat membuatnya ngeri. Dia dengan cepat meraih Su Yunhan. Setelah ini dia berlutut. "Tidak, tolong, aku mohon padamu. Jangan menyakiti anakku. Itu tidak disengaja. Aku hanya takut dia akan membahayakan anakku." Yu Hao berhasil berbalik sekarang. Dia juga melepaskan deteksi spiritualnya. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan perubahan di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Di mana tempat ini? Pada saat ini, seberkas cahaya kemasan bersinar di depan semua orang. Suara bermartabat itu berbicara sekali lagi. "Apakah kamu tidak takut menyakiti anak orang lain? Jika kamu begitu takut menyakiti anakmu sendiri, kebencian telah membutakanmu dan menyebabkanmu kehilangan kendali atas emosimu. Kamu berjalan menuju kehancuran, karena itu masalahnya, aku akan mengabulkan keinginanmu." Sosok emas perlahan menjadi semakin jelas. Seorang pria tampan yang tampaknya baru berusia 20 tahun muncul di depan semua orang. Dia membawa trisula emas besar dengan tangan kanannya. Trisula ini sangat akrab bagi Yu Hao. Dia. "Ayah!" Tang Wutong tiba-tiba berteriak. Sosoknya melintas dan dia melompat ke pelukan pemuda itu. Pemuda berambut biru membuka lengannya lebar-lebar dan memeluknya. Ada ekspresi baik di wajahnya. Dia dengan lembut membelai rambut biru muda Tang Wutong. "Putriku tersayang, jangan khawatir. Ayah tidak akan membiarkanmu menderita." Tang Wutong berbalik dan menatap Yu Hao. Saat ini sorot matanya sudah berbeda. Dari kata-kata Juji dan kemarahan ayahnya, dia tahu bahwa klaimnya mungkin benar. "Ayah, apakah anak ini benar-benar milik Yu Hao dan Juji?" Pemuda berambut biru itu mengangguk. "Tepat sekali." Tang Wutong mulai menangis. Dia memandang Yu Hao dan tampak gemetaran. Dia berbicara seolah-olah dia patah hati. "Mengapa?" Mulut Yu Hao sudah terbuka lebar ketika dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri. "Wutong, dengarkan aku. Aku juga tidak tahu. Tidak mungkin dia milikku. Mustahil. Aku belum pernah melakukannya dengan Juji. Anak ini bukan milikku." Tang San tertawa dingin. "Bukan milikmu? Su Yunhan. Apakah kamu tahu mengapa dia memanggil Su Yunhan? Itu karena namanya sesuai dengan namamu. Apakah kamu benar-benar berpikir itu kebetulan?" "Juji, katakan padanya, apakah ini anaknya?" Juji memeluk Su Yunhan dengan erat. Ketika dia melihat Yu Hao sebelum beralih pada Tang Wutong dan Tang San, dia sangat bingung sampai dia tidak bisa berbicara. "Aku mohon, tolong jangan menyakiti anakku. Aku hanya seorang ibu yang miskin. Aku hanya takut putraku terluka." Juji tidak menjelaskan dan hanya bersujud kepada pemuda berambut biru sambil memeluk Su Yunhan. Air mata mengalir di wajah Tang Wutong. Matanya sudah merah ketika dia menatap Yu Hao. Tidak ada wanita yang bisa memaafkan suaminya karena memiliki anak dengan wanita lain. Tang San menatap Juji dengan dingin. "Kamu menutup telinga untuk kata-kataku. Kamu harus membayar harganya." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya. Garis cahaya biru melintas dan Su Yunhan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah di tangannya. Juji dengan panik mencoba untuk melompat, namun ruang telah dibekukan. Pemuda berambut biru menatapnya dengan dingin. Dia sudah memegang leher Su Yunhan. "Lepaskan dia!" Jeritan marah terdengar. Sosok maju ke depan dan menampar sepasang telapak tangan harimau ke arah pemuda berambut biru. Itu adalah Duk Harimau Putih Dai Hao. Dari percakapan sebelumnya, dia tahu bahwa anak itu mungkin milik Yu Hao. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yu Hao tiba-tiba menjadi putranya. Dia tahu bahwa jika Yu Hao adalah putranya, Su Yunhan adalah cucu kandungnya. Tang San memfokuskan pandangannya, dan Dai Hao membeku di tempat. Pada saat yang sama, Tang Wutong tiba-tiba memeluknya dengan erat.
"Ayah, jangan lakukan itu. Bocah itu tidak bersalah. Jangan menyakitinya." Ketika Tang San mendengar kata-kata ini, sorot matanya berubah lebih lembut. Dia menghela napas. "Tapi putriku juga tidak bersalah. Siapa yang kasihan padamu?" Tang Wutong menggigit bibir bawahnya. "Ayah, ayo kita pulang. Aku merindukanmu dan ibu." Ketika dia berbicara, dia mulai menangis keras. "Wutong, Wutong." Yu Hao hanya bereaksi dari keheranannya. Dia ingin melompat ke depan, tetapi pemuda berambut biru itu melototinya, dan dia juga membeku di tempat. Detik berikutnya, cahaya biru menyala. Pemuda rambut biru dan Tang Wutong berubah menjadi dua proyeksi sebelum menghilang ke awan emas. Pada saat yang sama, aura bermartabat bergema di langit. Kekaisaran Xinglo harus dikembalikan, dan Kekaisaran Bulan Bintang harus diganti namanya menjadi Kekaisaran Tiandou. Kalau tidak, Su Yunhan melayang di langit dan segera ditangkap oleh Juji. Su Yunhan tidak takut, matanya masih terbuka lebar. Tentu saja dia tidak takut. Dia tidak merasakan niat membunuh dari pemuda berambut biru itu sebelumnya. Yu Hao tiba-tiba menoleh ke arah Juji dan meraung marah. "Kenapa? Kenapa kamu bilang dia anakku? Bagaimana mungkin?" Juji memeluk Su Yunhan dan berdiri. Dia dengan dingin menatap Yu Hao. "Tidak peduli apa yang kamu yakini, dia adalah anakmu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan melahirkan untuk sembarang orang?" Saat itu, aku tahu Su Tianran ingin aku membuahi diri sendiri dengan sperma orang lain. Itu sebabnya aku sudah siap. Apakah kamu masih ingat ketika kita berada di Extreme North? Tepat ketika kamu jatuh pingsan di lenganku. Aku tidak begitu tercela untuk mengambil keuntungan darimu. Aku hanya menggunakan alprah untuk mencuri bibitmu. Setelah itu, aku membuahi diriku sendiri dengan bibitmu. Tepat sekali, Yunhan adalah darah dagingmu. Namun, aku tidak ada hubungannya denganmu. Dia hanya produk dari genmu. Apa yang telah kamu lakukan untuknya? Yu Hao tertegun saat melihat Juji. Dia juga melihat Su Yunhan. Tiba-tiba, dia sangat berkonflik dan emosional. Segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya diputar ulang dalam benaknya. Dia dengan cepat mengingat apa yang telah terjadi. Ya, dia tidak sadar dalam pelukan Juji beberapa waktu lalu. Itu pasti terjadi saat itu. Tidak heran dia merasa begitu tertarik pada Su Yunhan saat pertama kali melihatnya. Juji memeluk putranya dengan erat dan membiarkan air matanya mengalir. Dia berkata dengan dingin, "Aku hanya mengambil bibitmu. Adapun kerusakan yang aku sebabkan, aku hanya bisa minta maaf." Dai Hao memandang Yu Hao sebelum berbalik pada Juji. Tiba-tiba, dia tidak tahu harus berkata apa. Semua yang terjadi hari ini benar-benar di luar bayangannya. "Yunhan, lepaskan roh pelindungmu." Juji tiba-tiba berkata pada Xiao Yunhan. Ya, Su Yunhan melepaskan rentetan kekuatan roh, menyebabkan Yu Hao membuka kembali matanya. Dai Hao juga mengalihkan perhatiannya. Cahaya putih bersinar dari tubuh Su Yunhan. Matanya menjadi lebih cerah. Yang aneh adalah dia memiliki 3 mata. Rambutnya juga berubah setengah hitam dan setengah putih dan tampak seperti pola pada kulit harimau. Ini harimau putih bermata 3? Roh pelindung macam apa ini? Dai Hao terkejut ketika dia melihat ini. Pada saat ini, dia yakin bahwa anak ini adalah keturunannya. Yu Hao juga sedikit bergetar. Dia tidak mewarisi harimau putih, tetapi ada pola sinar matahari di sekitar mata vertikal. Aura yang dimiliki oleh mata rohnya dan mata Asura tidak bisa dipalsukan. Su Yunhan mendapatkan kembali penampilan aslinya dan tetap diperlukan ibunya. Dia telah memberi ruang untuk berubah, tetapi sebagian besar terpaku pada Yu Hao. Keadaan ini masih di luar kota Xinglo, dan itu masih di atas pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Tetapi semuanya tetap membeku. Waktu dan ruang terhenti total. Pada saat berikutnya, waktu kembali normal. Tidak peduli apakah itu tentara, mereka yang berasal dari Akademi Shrek, Sekte Tang, atau 3 kekaisaran, mereka tidak melihat ada yang salah. Bagi mereka, mereka hanya kehilangan kesadaran sedikit lebih awal. Juji tampak agak pucat, putranya sudah kembali ke dalam pelukannya. Dia melintas dan memperlebar jarak dari Yu Hao. "Aku akan menepati janjiku, kali ini dewa adalah saksi." Yu Hao memandangnya dengan aneh. Saat ini dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi saat ini. Dia hanya mengangguk dengan paksa. Juji menarik napas dalam-dalam dan beralih ke Jenderal Kekaisaran Matahari Bulan dan berteriak, "Mundur!" Tentara Kekaisaran Matahari Bulan perlahan mundur. Setelah keheningan sesaat, sorak-sorai meledak di kota Xinglo.
Yu Hao melayang di udara dan berbalik ke arah Dai Hao dan kembali ke tempat sekte Tang. Di bawah pimpinan Bebe, orang-orang dari sekte Tang dengan cepat datang untuk menerima Yu Hao. Bebe membuka lengannya lebar-lebar dan memeluk Yu Hao. Junior kecil, di mana Wutong? Kemana dia pergi? Yu Hao menggelengkan kepalanya. Sesuatu terjadi sebelumnya. Setelah kita menyelesaikan masalah di sini, aku akan mencarinya. Senior, Tetua Swan, mari kita kembali ke kota Singlo dulu. Ketika semua orang berkerumun di sekitar mereka, Yu Hao dan Dai Hao kembali ke kota Singlo. Ketika dia mendarat di tembok kota, dia menerima sambutan seperti pahlawan. Ya, dia adalah pahlawan kerajaan Singlo sekarang. Su Jiawei datang menerima mereka. Dia memandang Yu Hao sebelum dia melihat Dai Hao. Saudara Dai, aku tidak menyangka kamu memiliki putra seperti itu. Dai Hao tertawa pahit. Aku baru tahu hari ini. Hanya saja, Dai Hao berpikir dalam hati. Aku hanya ingin tahu apakah dia bersedia menerimaku sebagai ayahnya. Namun dia tidak mengatakan ini dengan lantang. Kemudian Yu Hao berkata, "Yang mulia, masalah ini sudah berakhir. Kami masih memiliki hal-hal lain untuk ditangani. Jika kamu memiliki hal lain untuk dikatakan pada Duka Harimau Putih, silahkan lakukan dengan cepat." Setelah dia selesai berbicara, Yu Hao menoleh pada Tetua Swan dan berlutut. Tetua Swan terkejut. "Yu Hao, apa yang kamu lakukan?" Yu Hao menunduk dan berkata, "Tetua Swan, aku tidak berpikir aku bisa tetap berada di kota Stark atau sekte Tang. Aku memiliki beberapa hal untuk dilakukan. Aku perlu menemukan Wutong." Tetua Swan mengungkapkan senyum di wajahnya. "Itu saja?" Yu Hao mengangguk. "Bangunlah nak." Tetua Swan menariknya ke atas dan menepuk pundaknya. "Jika tetuamu bisa melihat keadaanmu sekarang, dia pasti akan senang. Pergi dan lakukan apa yang kamu mau. Sedangkan untuk akademi, jangan khawatir, yang lain dari sekte Tang masih ada. Selain itu, ada anggota baru Papilium Dewa Laut." "Oh?" Yu Hao tertegun saat dia melihat Tetua Swan. Segera, sosok merah berapi berjalan keluar dari belakang Tetua Swan. Dia melompat ke pelukan Yu Hao dan memeluknya dengan erat. "Adik, kamu akhirnya kembali. Sudah lama aku tidak mendengar kabarmu. Apakah kamu tahu betapa sulitnya kami untuk mencarimu?" Orang yang keluar memeluk Yu Hao adalah Ma Xiaotao. Yu Hao memeluk Ma Xiaotao dan menjadi sangat emosional. Dia kemudian menceritakan apa yang terjadi setelah dia dan Wutong pergi. Ketika Tetua Swan mendengar kematian Ye Shushui dan Nong Xiaoyao, ada wajahnya yang sangat berat. Dia adalah satu-satunya limit Dolo tua yang tersisa. Kedua naga suci kembar hitam dan putih dan dewa kematian Dolo telah pergi. Setelah kehilangan konsentrasi sesaat, Ma Xiaotao berkata lagi, "Adik, pergilah, jangan khawatir tentang akademi. Rekan setimmu ada di sekte Tang, dan aku ada di akademi. Aku akan menjadi tuan selanjutnya di Papilium Dewa Laut." "Kakak, terima kasih." Yu Hao memeluknya dengan erat. Namun ketika mereka semua masih asik berbincang, sebuah seruan tiba-tiba terdengar. "Tidak, yang mulia." Itu adalah suara Dai Hao. Yu Hao berbalik dan melihat. Dia hanya melihat Dai Hao berlutut satu kaki di depan Su Jiawei yang memegang pisau tajam ke tenggorokannya sendiri. "Dai Hao, bangun, jangan paksa aku. Jika kamu tidak menyetujui permintaanku, aku akan segera mati di depanmu." Saat ini, Kaisar Singlo tampak sedikit gila. Dai Hao sudah sangat panik, bukan hanya dia. Dai Yuheng, Dai Huabin, Dai Loli, mereka semua berlutut di belakangnya. Yu Hao mengerutkan kuning alisnya berjalan mendekat. Su Jiawei bahkan tersenyum ketika melihatnya. "Yu Hao, cepat yakinkan ayahmu." Yu Hao memandang Dai Hao. Apa yang sedang terjadi? Dai Hao menghela napas. "Yang mulia ingin menyerahkan tahtanya padaku." "Apa?" Yu Hao tidak mengharapkan Su Jiawei untuk melakukan ini. Su Jiawei terlihat sangat jujur ketika dia berkata pada Yu Hao, "Sebagai Kaisar Singlo, aku tidak berguna. Aku juga sangat letih setelah bertahun-tahun. Tidak ada yang menonjol dari garis keturunan Shu. Tapi klan Dai semakin kuat. Jujur, kekaisaran akan sangat stabil jika kamu adalah orang di atas tahta. Selain itu, tahta adalah milik klanmu. Aku hanya mengembalikannya." Yu Hao sedikit terdiam. Su Jiawei ini terlalu cerdas. "Dai Hao, buang omong kosongmu. Apakah kamu setuju dengan permintaanku atau tidak?" Su Jiawei mengencangkan cengkeramannya pada pisau dan berteriak, "Jika tidak, kamu akan menjadi duk yang membunuh kaisar." Dai Hao menghela napas panjang.
Yang mulia, mengapa kamu harus melakukan ini? Aku tidak punya pilihan lain selain setuju. Su Jiawei meletakkan pisau di tangannya saat dia membantu Dai Hao berdiri. Aku akhirnya bisa beristirahat sedikit. Aku akan segera mengeluarkan dekret kerajaan dan mengumumkan ini kepada dunia. Apa yang terjadi selanjutnya terserah kamu. Tetapi kamu harus menjadikanku seorang duk. Pertukaran kecil kita cukup menarik, bukan? Dai Hao menatap Su Jiawei yang wajahnya dipenuhi dengan kicauan. Kita harus menyelesaikan hal-hal di antara kita sebelum kamu berurusan dengan hal lain. Suara Yu Hao terdengar. Dai Hao berbalik dan menatap Yu Hao dengan tatapan yang rumit. Dan ketiga putranya juga melakukan hal yang sama. Dai Loli mengambil beberapa langkah cepat ke depan dan datang ke hadapan Yu Hao saat dia berseru, "Kakak." Senyum tipis akhirnya muncul di wajah Yu Hao dan memeluknya sambil berkata, "Kamu harus terus bekerja keras." Ya, Dai Loli mengangguk penuh semangat. Dai Hao melirik Dai Loli dengan curiga. "Loli, kamu tahu bahwa dia..." Dai Loli tidak perlu lagi menyembunyikan apapun saat dia mengangguk. "Ayah, guru yang telah aku bicarakan adalah kakak Yu Hao." "Oh?" Mata Dai Hao melebar dengan takjub. Dia bisa mengingat dengan jelas bahwa orang yang disebut Dai Loli sebagai gurunya telah menyelamatkan hidupnya lebih dari sekali. Jadi dia selalu berusaha melindungiku dan aku sebagai ayahnya bahkan tidak tahu tentang putra yang luar biasa ini. Yu Hao. Dai Hao menutup matanya dengan menyakitkan. Dia tahu bahwa dia berutang terlalu banyak pada putranya ini. Dai Yu Heng dan Dai Huabin memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Ekspresi Dai Yu Heng sedikit lebih baik karena dia bukan generasi Yu Hao. Tapi ekspresi Dai Huabin sangat aneh ketika dia sepertinya mengingat sesuatu dari masa lalunya. Kemudian Yu Hao berkata dengan jelas, "Semuanya, ikuti aku." Dia melambaikan tangannya saat dia berbicara dan lapisan cahaya kemasan naik yang meliputi mereka berempat. Cahaya kemasan melonjak ke langit dan melakukan perjalanan keluar dari kota Xinglo. "Kakak, kemana kamu akan membawa kita?" Dai Loli dapat menyatakan bahwa ada sesuatu yang salah ketika dia berbisik kepada Yu Hao. Yu Hao menjawab pelan, "Istana Duk." Dai Loli tertegun sejenak. Tepat pada saat ini, Dai Huabin tiba-tiba berteriak dari belakang, "Jika kamu ingin balas dendam, Huo Yu Hao, balas dendam padaku." Tubuh Yu Hao membeku ketika dia berputar dan menatap Dai Huabin. Dai Huabin sama sekali tidak takut ketika dia menatap mata Yu Hao yang kaget, namun dingin. "Aku ingat sekarang, kamu adalah anak kecil bertahun-tahun yang lalu, bukan? Jadi, kamu masih hidup?" Dai Huabin berkata dengan dingin. Segera, suara tamparan terdengar. Dai Hao tiba-tiba berbalik dan menampar wajah Dai Huabin. Dai Hao sangat marah saat dia meraung. "Kamu tahu? Kamu tahu bahwa dia ada? Apakah ini berarti bahwa aku satu-satunya di Istana Duk yang tidak tahu tentang putraku ini?" Dai Huabin terjatuh. Dia tidak lagi berdiri saat dia berlutut. Dia menunduk dan tidak berkata apa-apa. Dai Hao kemudian mendongak dan berbalik ke arah Dai Yu Heng saat dia meraung sekali lagi. "Bicaralah, tahukah kamu?" Dai Yu Heng memaksakan tawa saat dia berlutut. Bahkan Dai Huabin yang jauh lebih muda darinya tahu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Saat itu, dia hilang tidak lama setelah kematian Bibi Yun. "Ayah, aku..." "Jangan bicara lagi." Dai Hao kemudian menendangnya. Dia adalah individu yang kuat dan tangguh, tetapi air mata mengalir tak terkendali di wajahnya saat ini. "Yuner, aku sudah membuatmu kecewa. Aku sudah membuat kecewa putra kita juga. Aku adalah seorang komandan dan pahlawan di mata orang lain, tetapi aku adalah seorang bajingan yang tak termaafkan di hadapanmu." Yu Hao berbalik dan tidak berkata apa-apa. Dia juga tidak melihat Dai Hao saat dia diam-diam mengendalikan cahaya kemasan dan terus terbang dan akhirnya tiba di Istana Duk. Namun wajahnya langsung penuh ketakutan ketika dia melihat Istana Duk telah rata dengan tanah. Dai Hao memaksa tawa dan berkata, "Aku adalah musuh nomor 1 permaisuri Dewa Perang. Dia telah melampiaskan amarahnya ke tempat ini sejak lama, jadi tidak ada yang tersisa." Tubuh Yu Hao gemetar dengan kuat ketika dia tiba-tiba mendongak. Dia takut kuburan ibunya juga ikut hancur, karena bagaimanapun nama Dai Hao tertulis di nisan ibunya. Yu Hao menyapu dengan deteksi spiritualnya dan tubuhnya tergoyang sedikit sebelum emosinya yang tegang akhirnya tenang. Dan mereka turun dari langit ke tempat itu. Mereka berada di kuburan yang telah direnovasi dengan sangat baik. Itu sepi, tapi sangat mandiri.
Yu Hao kemudian berlutut di depan batu nisan ketika dia berbicara dengan suara yang bergetar. "Aku di sini untuk melihatmu, Ibu. Aku di sini." Pertama-tama Dai Yu Heng dan Dai Hua Bin berlutut. Mereka berdua mendongak menatap nisan. Dai Yu Heng menghela napas, tetapi bibir Dai Hua Bin mengerucut dengan kuat saat tubuhnya terus bergetar sementara air matanya mengalir. Dai Loli berlutut di sebelah Yu Hao dan bersujud menuju batu nisan. Sementara Dai Hao adalah satu-satunya yang masih berdiri, tetapi dia terisak tak terkendali pada saat ini. "Aku mengecewakanmu, Yunar. Aku bahkan tidak tahu bahwa kamu memberiku seorang putra." Yu Hao terus berlutut saat suaranya berubah menjadi sangat dingin. "Masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Adipati memperlakukan ibuku sangat buruk, dan kami berdua diperlakukan lebih buruk daripada pelayan. Aku sudah bertanya pada ibuku sebelumnya, kapan aku bisa berhenti lapar? Aku masih bisa mengingat dengan jelas rasa sakit di wajah ibuku ketika dia memasukkan roti panggang ke dalam bajunya agar aku bisa menikmatinya. Ibuku telah meninggal, tetapi bahkan pada saat sebelum kematiannya, aku tidak pernah melihat benang penyesalan di matanya. Aku tidak mengerti apa tentangmu yang layak untuk cintanya. Kaulah yang telah membuat semua rasa sakit dalam hidup ibuku. Kamu adalah komandan yang baik untuk kota Xinglo, tetapi kamu adalah suami yang mengerikan." Tak ada kemarahan dalam suara Yu Hao, hanya sedingin es. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. "Pada dasarnya, semua penderitaan ibuku karena dia jatuh cinta padamu. Ibuku harus melalui semua rasa sakit karenamu." Dai Hao tampak sedikit tersesat saat dia melangkah ke depan batu nisan. Lututnya yang kaku sedikit demi sedikit mulai menekuk saat dia akhirnya berlutut. "Ya, kamu benar, semuanya salahku. Aku tidak bisa memberinya kebahagiaan, tetapi aku masih memilih untuk bersama dengannya. Dan akhirnya aku memberinya hidup yang sulit. Yu Hao, aku tahu kamu kesal dan terlalu malu bagiku untuk kau panggil sebagai ayahmu. Tapi, bisakah kamu mengizinkanku untuk hidup selama 1 tahun lagi, sehingga aku dapat mengatur urusan dalam kekaisaran sebelum aku pensiun, membangun rumah dan tinggal di tempat ini, menemani ibumu setiap hari, sehingga aku dapat berbicara dengannya dan bertobat. Dan ketika aku mati, jika kamu mengizinkannya, dan jika kamu percaya bahwa aku layak, aku akan mengubur diriku di sini untuk menemaninya." Mata Yu Hao tidak lagi dingin. Kata-kata Dai Hao menyentuh perasaan hati terlembutnya. Tentu saja dia tahu apa yang paling diharapkan ibunya pada saat itu. Dia tidak menginginkan gelar atau yang lainnya. Dia hanya berharap suaminya kembali, sehingga dia bisa menemani kekasihnya. Bukankah Yu Hao berharap agar Dai Hao bertobat sebelum kematian ibunya? Yu Hao berdiri, datang ke samping Dai Hao dan membantunya berdiri. "Aku harap kamu akan menepati janjimu dan melakukan semua yang kamu katakan hari ini. Aku tahu apa yang paling diharapkan ibuku adalah menjadi istrimu. Sekarang, karena Kaisar telah menurunkan tahtanya untukmu, aku ingin kamu mengangkat ibuku sebagai permaisuri. Aku tidak akan membalas dendam pada istrimu dengan alasan pertobatanmu." Dai Hao menatap ekspresi Yu Hao yang jauh lebih lembut saat dia memaksakan tawa. "Kamu tidak bisa membalas dendam terhadapnya, bahkan jika kamu mau." Yu Hao sejenak terkejut. Dai Hua Bin menggertakkan gigi saat air mata terus mengalir di wajahnya. "Ibuku sudah lama meninggal. Dia meninggal 5 tahun yang lalu. Datanglah padaku jika kamu ingin balas dendam." Bangsawan itu sudah mati? Yu Hao tertegun sejenak. Ya, setiap orang harus mati pada titik tertentu. Dia tiba-tiba merasa sangat tenang pada saat ini. Ya, semuanya sudah berakhir. Kebencian dan balas dendamku telah teratasi. Dai Hao menatap Yu Hao dengan tatapan rumit di matanya. "Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, nak?" Yu Hao menjawab, "Masalah kita di sini telah terselesaikan dan aku telah mencapai semua yang aku inginkan. Kekaisaran Matahari Bulan pasti tidak akan kembali pada kata-kata mereka. Sujiawei telah menurunkan tahtanya padamu dan itu adalah langkah yang sangat bagus. Seharusnya tidak akan ada perang dalam 100 tahun, Xinglo akan baik-baik saja. Sementara aku masih ada beberapa hal yang harus aku lakukan." "Apakah kamu akan kembali?" Dai Hao bertanya lagi. Yu Hao menggelengkan kepalanya. "Kurasa tidak, aku akan pergi ke tempat yang sangat jauh." Dai Hao menghela napas. "Aku tahu, aku tidak layak disebut ayahmu, tapi aku masih harus mengatakannya. Berhati-hatilah anakku. Jika suatu hari kamu merasa terlalu lelah di luar sana, maka pulanglah." Tubuh Yu Hao bergetar ketika Dai Hao memanggilnya putra, dan benang kebencian terakhir di matanya akhirnya menghilang.
Yu Hao menatap batu nisan ibunya, dan senyum ibunya tiba-tiba muncul di benaknya. Seperti ibunya menatapnya dengan harapan penuh di matanya. "Ayah," kata lembut itu muncul dari mulut Yu Hao. Tubuh Dai Hao bergetar. Dia menatap Yu Hao dengan tak percaya. Dia tiba-tiba membuka tangannya dan memeluk Yu Hao. "Ya, ini putraku." Yu Hao memanggil ayah pada Dai Hao bukan untuk dirinya, melainkan untuk ibunya. Dia tahu bahwa itulah yang paling diinginkan ibunya. "Kalian boleh pergi. Aku ingin menemani ibuku untuk beberapa saat lagi." Yu Hao bergumam pelan. Dai Hao melepaskan Yu Hao dan berbalik ke arah batu nisan ketika dia berkata dengan lembut, "Yunar, tunggu aku. Aku akan segera kembali untuk menemanimu. Aku akan mengembalikan semua hutangku padamu selama sisa hidupku." "Kakak," Dai Laoli berseru. Dai Yu Heng berdiri saat dia menarik Dai Huabin berdiri. Kemudian berjalan mendekati Yu Hao dan menepuk pundaknya. Dai Huabin berjalan mendekati sambil menatap Yu Hao dengan tatapan rumit. Untuk waktu yang lama, dia berjuang ketika dia berkata, "Maaf." Senyum paksa muncul di sudut mulut Yu Hao. "Ibuku tidak bisa dihidupkan kembali, begitu juga dengan ibumu. Yang lalu biarlah berlalu, lupakan." Sangat sulit bagi Yu Hao mengucapkan kata itu. Dia akhirnya sepenuhnya membebaskan dirinya dari semua kebenciannya. Setelah Dai Hao pergi, Yu Hao sekali lagi berlutut di depan makam ibunya dan senyum tipis muncul di wajahnya. "Itu yang ingin kau lihat kan, Bu? Kamu sangat baik hati dan aku sudah melakukannya. Akhirnya aku membawanya kembali ke sisimu." Yu Hao bergumam ketika dia berlutut di depan nisan ibunya seperti itu. Waktu terus berlalu, dan dia tetap berlutut. Sehari semalam berlalu dalam sekejap mata. Tiba-tiba, cahaya kemasan redup mengembun di belakangnya dan perlahan-lahan mulai terbentuk. "Apakah kamu sudah menangani semuanya?" Suara lembut menyentak Yu Hao terbangun dari ingatannya tentang ibunya. Dia mendongak dan apa yang dilihat adalah wajah yang akrab. Dewa emosi, Rong Nianbing tersenyum tipis.